Oke Mbak, kita lanjutkan nih mumpung lagi benar. Ya monggo Mbak. Kita lanjutkan ya Mbak ya, mumpung ini Skype-nya lagi, saya takutnya nanti muncul-muncul lagi. Oke, oke, terima kasih Mbak. Kita lanjutkan ya Mbak ya. Oke, jadi tadi ya seperti saya katakan bahwa auxiliary verb itu adalah kata penolong, lebih tepatnya Mbak, penolong dalam membantu fungsi kata kerja verb. Nanti banyak contohnya sehingga akan lebih jelas lagi. Pada intinya auxiliary ini ada bermacam-macam. Mungkin teman-teman sering lihat ada yang hanya menggunakan be, ya kan? Jadi di sini di modul teman-teman bisa lihat di sana di halaman berapa? Di halaman pertama ini Mbak, modul 6, bahwa model auxiliary ini hanya satu bagian kelompok saja ya. Tapi sebenarnya menurut Frank itu ada 3 kelompok dari auxiliary. Kita ingat ada tense di sini, tense auxiliary, ada do auxiliary di sini menggunakan do, does, and did, dan model auxiliary. But in this module, we just want to talk about the model auxiliary. Model auxiliary, I mean. Okay, so the model auxiliary divided into 5 units. You can see here, unit 1 is ability, the second unit is permission, unit 3 is advisability, unit 4 necessity, unit 5 suggestion. Teman-teman udah tahu tidak bedanya apa di antara kelima macam model ini? Udah kelihatan Mbak ininya? Oh gitu. Bentar. Belum mengganti ya? Oh, sudah sudah Mbak? Sudah ya? Oke. Jadi ada 5 unit model auxiliaries. Model ya Mbak ya, mungkin di mata kuliah lain seperti writing dan reading, Mbak sudah tahu tentang model ini. Jadi ada 5 ya. Ingat ada 5 model auxiliaries. Jadi yang pertama itu adalah menggambarkan tentang ability. Ability itu contohnya apa Mbak? Can, ya kan? Can, could. Lalu permission? May, might. Lalu advisability? Should. Jadi saran ya, memberikan saran. Necessity? Must. Have to. Kalau suggestion? Should. Shall. Ya. Nah, mungkin teman-teman sering ketukarnya di dua. Jadi memang agak mirip nih bagian modul ini membahas unit 3 sama unit 5. Iya. Advisability sama suggestion ini agak mirip penggunaannya, tapi nanti akan kelihatan perbedaannya pada saat kita gunakan dalam kalimat. Oke. Yang ability yang pertama, ini can ya. Tadi Mbak udah bilang can contohnya. Bentuk lampaunya apa Mbak? Could ya. Could. Nah, di situ bentuk ability yaitu can di sini menggambarkan kemampuan fisik, hasil belajar atau mempunyai kekuatan melakukan. For example, the first example, Kate could sing beautifully when she was a child. Ya. Ini kira-kira kalau mau dikategorikan menggambarkan apa, lebih menggambarkan kemana ini Mbak?
Kemampuan fisik kah? Hasil belajar kah? Atau mempunyai kekuatan melakukan? Hasil belajar, benar. Jadi hasil belajar, Mbak. Kenapa? Karena kemampuan. Jadi kecilnya di sini, maksudnya di sini adalah when she was a child. Maksudnya bukan pas kecil-kecil banget gitu loh, Mbak. Dia sudah belajar juga pas pas dia masih kecil. Jadi intinya dia sejak kecil dia sudah belajar bernyanyi seperti itu. Atau contoh lainnya, she can typewrite, ya kan? Atau she can type the documents. Itu kan teknik mengetik itu juga harus dipelajari gitu. Lalu contoh yang kedua, look, I can lift this chair with one hand. Kemampuan fisik. Contoh lainnya apa kalau kemampuan fisik? Carry, can carry the big stone. Jadi kalau kemampuan fisik, kalau kita lihat di modul ini, Mbak, jadi lebih banyak ke apa namanya, yang terkait dengan indera ya. Kalau di sini kemampuan fisik di sini, kemampuan indera misalkan can hear, can see gitu. Kemampuan fisik di sini. Jadi tidak selalu berarti kemampuan fisik itu adalah dia harus bisa melakukan hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain, bukan seperti itu. Lalu ada now you can pay my dinner. Ya, kekuatan melakukan gitu, bisa melakukan. Jadi biasalah gitu, bisa melakukan. Kalau yang terakhir ini kira-kira ability nggak, Mbak? Can I return these 2 tickets? Kenapa? Permission? Iya. Jadi yang terakhir ini nggak termasuk ya, Mbak ya, tidak termasuk ke dalam ability karena ini masuknya adalah ke unit yang berikutnya yaitu permission. Nah, yang ini. Jadi untuk yang permission, contohnya adalah may, can, could, might ya. Jadi pada intinya kita memohon izin kepada seseorang untuk melakukan sesuatu gitu. Nah, di sini Mbak temukan ada could, ada might ya kan. Sebenarnya ini kan bentuk lampau ya, Mbak ya. Dari can, could adalah bentuk lampau dari can, might adalah bentuk lampau dari may. Namun di sini dalam konteks permission artinya bukan berarti lampau ya. Justru di sini fungsinya adalah future. Ya kan? Kan kita meminta izin itu kan untuk sesuatu yang akan kita lakukan kan, future. Jadi justru could dan might di sini berarti suatu politeness. Lebih sopan untuk digunakan untuk permission. Misalnya ada can I return these 2 tickets? Could I have those could I have those tickets? Itu yang bagian kedua itu lebih sopan dibandingkan kita menggunakan kata can gitu. Bahkan apabila kita menggunakan kata could I have, could I did this or the other, itu tanpa kata please pun itu sudah sopan seperti itu. Kalau may itu bisa dibilang kesopanannya di bawah si could. Jadi could itu sama might itu lebih tinggi posisinya untuk kesopanan. Lalu setelah itu adalah may dan terakhir adalah can. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita meminta izin ke seseorang, justru lebih disarankan menggunakan kata could dan kata might.
Misalnya, could I borrow this book? Might I lend your pencil, your pen, kayak gitu. Paham ya Mbak ya kalau itu? Oke. Unit 3 itu advisability, yaitu kita memberikan saran biasanya ke orang lain, bisa menggunakan model should, ought to, atau had better. Tapi saya yakin teman-teman yang paling sering dengar adalah should, ya kan? Yang lainnya juga kadang ought to, kita harus ought to, mungkin kalau ought to tentu yang sesudahnya harus diikuti infinitif. Jadi misalnya, jadi verb 1 jatuhnya, setelah ought to dia verb 1 kayak gitu. Jadi itu kenapa banyak orang menggunakan kata should. Contohnya di sini, do you think I should buy this jacket? Jadi meminta saran kan, ini jaketnya bagus, kira-kira saya beli nggak ya gitu kan. Jadi bisa meminta saran ataupun menyarankan. Contoh kedua, for your health you should not smoke too much. Ini juga menyarankan seseorang supaya tidak merokok terlalu banyak demi kesehatan. Lalu yang berikutnya adalah it's a good book, you should read it. Ini semuanya advisability. Jadi sehari-hari kadang kita sering menyarankan orang-orang di sekitar kita. Nah, kita bisa menggunakan kata-kata ini. Ada should, ought to, atau had better. Nah, unit yang keempat, model yang keempat maksud saya adalah necessity. Necessity ini suatu keharusan atau keharusan. Misalnya must, have to, dan have got to. Yang kita sering gunakan adalah must dan have to. You must be home by 10 o'clock. I have to be home by 10 o'clock. Sorry, it's 10 o'clock. I've got to go now. Nah, teman-teman yang udah baca modul mungkin tahu apa perbedaannya kita menggunakan must dan apa bedanya kita menggunakan have to. Ada yang tahu? Yakin? Mbak Nur ya. Gimana Mbak? Oke. Yang saya tekankan bukan itunya dulu Mbak. Maksudnya peruntukannya. Kapan sebaiknya kita menggunakan must, atau kapan sebaiknya kita menempatkan itu adalah must, lalu yang berikutnya adalah have to. Harus banget gitu ya. Gitu. Oke. Di modul itu cukup jelas sebenarnya Mbak dijelaskan. Selain biasanya kalau must itu terkait dengan regulasi yang pertama ya enggak. Tadi have to itu bukan bisa iya bisa tidak, tapi biasanya dia bukan suatu instruksi, regulasi gitu loh Mbak. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, selain terkait dengan regulasi ataupun peraturan yang ada, must itu biasanya dikatakan oleh yang menginstruksikan. Misalnya, you must be at home by 10 o'clock. Di situ kan ada gambarnya tuh, bapaknya bilang ke anaknya yang lagi pergi jalan gitu kan, lagi mau keluar gitu, you must be at home by 10 o'clock. Jadi kamu harus tuh dari rumah jam 10. Karena yang bilangnya adalah bapaknya langsung atau yang menginstruksikan langsung, maka itu harus menggunakan kata must gitu loh. Nah, si anaknya yang pergi tadi, ya kan, mengatakan I have to be home by 10 o'clock. Nah, karena bukan yang menginstruksikan yang berbicara, maka have to penempatannya. Seperti itu. Semakin terlihat di contoh ketiga, pada saat dia di tempat
di rumah temannya ya, sedang bekerja kelompok dan sebagainya. Di situ dia mengatakan, sorry, it's already 10 o'clock, I have got to go now, gitu. Jadi I have to go now, it's the same. Jadi kelihatan nggak Mbak perbedaannya? Halo, kelihatan nggak Mbak perbedaannya? Mungkin bisa sambil dibuka modulnya Mbak biar jelas. Mas itu apabila apabila yang menginstruksikan yang mengatakannya. Contohnya misalnya you must come at 8 o'clock for the class, not to be late. Itu kan saya yang mengatakan. Jadi saya mengatakan ke siswa saya, kamu harus gitu. Nah, siswa saya gitu ya. Iya. Iya, tapi atas dasar instruksi si orang yang menginstruksikan gitu. Ya. Jadi dia mengulang kembali gitu loh, Mbak. Nah, yang kelima, kelima ini adalah suggestion. Suggestion ini tadi jangan tertukar dengan advisability. Ya, suggestion ini contohnya adalah shall. Apa perbedaannya dengan advisability? Untuk suggestion bisa memang artinya adalah meminta saran. Tapi apabila kita ingin meminta persetujuan, dia lebih tepatnya di suggestion. Contohnya shall. Nah, shall ini digunakan untuk subjek we dan I. Jadi harus we sama I itu penggunaannya menggunakan shall gitu. Kalau should itu kan bisa macam-macam. We should I should tapi untuk shall itu hanya untuk we dan I, itu spesialnya untuk shall. Dan shall ini makin sedikit yang menggunakannya karena memang agak susah ya di sini membedakan sama itu tadi. Contohnya begini, Mbak. Sebenarnya di modul itu sudah sangat jelas karena dia menggunakan gambar. Contohnya di sana suami istri duduk berdua, lalu ada telepon yang berbunyi, ya enggak? Nah, lalu si istrinya bilang, shall I pick up the phone? Gitu kan? Itu sebenarnya bukan meminta nasihat kan, Mbak, tapi meminta persetujuan. Saya apa kamu nih yang ngangkat, kayak gitu. Jadi untuk shall ini kalau misalkan kita meminta persetujuan dan kita menunjuk kepada diri kita atau we, misalkan kita atau diri saya sendiri misalnya, itu menggunakan shall. Contohnya, what shall we do this evening? Misalnya udah ngumpul-ngumpul nih, nggak tahu mau ngerjain apa, makanya kita tanya what shall we do now, bukan what should we do now gitu loh. Jadi termasuk meminta nasihat atau meminta persetujuan. Jadi kalau misalkan penempatannya untuk we atau untuk I, itu better kita gunakan shall gitu loh, Mbak. Karena apa? Shall ini tuh lebih apa ya, kalau di bahasa Indonesia kan lebih puitis gitu loh. Makanya sering digunakan untuk hal-hal kesopanan, dan untuk di di sastra-sastra masih dipakai kata shall. Kayak gitu. Jarang dipakai, makanya di ini mulai di benar. Tapi orang native speaker justru masih menggunakan kata shall. Bukan native, Mbak. Native speaker. Bukan primitif. Native speaker tuh maksud saya orang yang memang berbahasa Inggris, negaranya berbahasa Inggris, itu masih menggunakan shall. Iya. Enggak, kalau native tuh maksudnya bahasa ibunya bahasa Inggris gitu, Mbak. Native istilahnya. Iya, benar. Mother tongue-nya gitu ya. Maksudnya. Jadi shall ini justru dipakai sama mereka, Mbak. Kita aja yang mempelajari bahasa Inggris nggak pakai shall gitu loh. Jadi
sebenarnya ini masih dipakai gitu, bukan hilang dari peradaban, tidak seperti itu. Justru kalau kita menggunakan I atau menggunakan we, lebih disarankan menggunakan shall. Kenapa? Karena lebih sopan gitu loh Mbak. Jadi kan kalau kita kan sekarang gini ya, eh, contohnya misalnya saya mau pergi nih, lalu saya minta persetujuan, ya kan? Should I go now, gitu kan? Atau will I go now? Apalagi will tambah nggak sopan lagi sebenarnya kayak gitu. Atau yuk kita pergi sekarang gitu. Should we go now? Biasanya kayak gitu kan Mbak. Tapi kalau we sama I itu harusnya menggunakan shall gitu loh. Jadi shall we go, nah itu justru lebih lebih tepat peruntukannya kayak gitu. Bukan berarti yang should salah, enggak, cuman yang shall ini memang especially for we sama I kayak gitu. Jadi kalau misalkan Mbak udah terbiasa pakai shall untuk meminta persetujuan apabila menggunakan subjek we atau I, berarti Mbak udah belajar dari native kayak gitu loh. Udah belajar jadi native maksud saya. Karena mereka menggunakan itu gitu loh. Makanya sering dipakai di ini apa, di lirik-lirik lagu itu masih dipakai shall. Nah, contohnya lagi, it's dark in the room, ya kan? Si A bilang, oh gelap nih di sini gitu. Nah, si B bilang, shall I turn on the light? Itu sebenarnya bukan meminta nasihat kan, Mbak? Bukan kan? Tapi dia meminta persetujuan, boleh nggak saya hidupin lampunya kayak gitu. Oke, jadi perbedaannya saya rasa bisa jelas antara suggestion sama advisability. Kalau suggestion lebih kepada meminta persetujuan, terkadang-kadang juga dia meminta nasihat. Untuk advisability, dia lebih ke saran secara umum. Dan untuk suggestion, yang contohnya adalah shall, ini memang diperuntukkan untuk subjek we dan I. Kayak gitu. Untuk yang lainnya boleh menggunakan should. Ada pertanyaan Mbak untuk kelima unit model? So far so good. So far so sleepy Mbak. Oh oke. Ini ada exercise ya, tapi tidak harus dikerjakan sekarang ya. Yang O2 sama head better ya. Misalnya, tuh saya mikir dulu. Kalau O2 ingat tadi biasanya setelah kata to dia adalah infinitif ya. Sebenarnya hampir semua should bisa diganti ought to Mbak. Contohnya I should buy this jacket, dirubah jadi ought to. Ya tinggal diganti aja I ought to buy this jacket. Gitu. Cuman setelah kata to itu tidak boleh misalnya buys gitu loh Mbak. Jadi buy to infinitive dia gitu. Semuanya bisa kita ganti. You should not smoke too much. Berarti you apa? Atau you should read it, maka dia jadi you ought to read it gitu. Had better juga seperti itu Mbak, sama aja sih sebenarnya. Tidak ada specialty tertentu. You had better read it gitu. I had better go now, ya tidak masalah. Seperti itu. Jadi itu kenapa should lebih banyak digunakan, karena mau ngomong waktu aja panjang kayaknya gitu kan. Atau had better tuh panjang banget sih mau ngomongin kamu sebaiknya gitu kan. Yang tidak terbiasa biasanya menggunakan should. Sama aja Mbak, sama aja.
Sama seperti ini tadi yang have got to ya Mbak ya. Have got itu sama aja dengan have to sebenarnya. I have got to go now itu sama dengan I have to go now gitu. Jadi pilihan lain saja sebenarnya. Ada pertanyaan lain, Mbak? Kalau tidak ada, ini exercise-nya seperti homework biasa yang dikumpulkan sehari sebelum TTM, jadi hari Selasa depan. Di sini cuma ada 8 soal, cuman tidak ada pilihannya Mbak. Biasanya saya nyediain pilihan gitu kan lebih enak ya. Kalau yang ini tidak ada pilihannya, tapi di dalamnya bisa kita masukkan yang sudah kita pelajari tadi. Nah, yang harus Mbak lihat di sini bisa jadi di dalam apa namanya, di dalam isian yang harus kita isi ini itu bentuknya negatif ya, bisa jadi ya. Contohnya you bla 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 smoke here, it's a smoke free building. Ya, ya Mbak. Ya Mbak. Jadi jangan apa? Jangan pikir di sini semuanya kok kalimat positif ya Mbak ya. Jadi maksudnya modelnya positif, misalkan bisa jadi dia cannot gitu kan. Atau ya, kok apa Mbak malam-malam gini? Oh gitu ya. Monggo Mbak. Ya. Iya, boleh boleh. Boleh. Iya Mbak, cuma ini. Ya. Gimana Mbak Widayanti? Oh enggak. Enggak, maksudnya gini contohnya. Mungkin bisa kita jawab bareng dulu nomor satu. Contohnya you, berarti kan bisa pilih, bisa you cannot mungkin kan? Enggak, ini kan it's smoke free building Mbak, berarti gedung bebas asap rokok. Iya, kan maksudnya dia menjelaskan kamu nggak boleh merokok di sini. Ini adalah gedung bebas asap rokok. Smoke free loh Mbak, bukan bukan smoking area ya maksudnya. Gitu. Jadi nanti Mbak tinggal cari lagi Mbak lihat di sana kira-kira yang bagus apa cannot apa gitu. Mm-mm. Udah tuh yang kedua juga nanti dilihat lagi. Mungkin dia perlu pakai not gitu kan, perlu kata negatif atau mungkin positif gitu. Tergantung konteks kalimat. Oke? Oke. Udah 11 hampir 11.30. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya rasa sudah cukup jelas. Untuk modul 6 ini tidak terlalu sulit ya, saya harap. Nanti mohon diingatkan kalau misalkan ada yang lupa, saya upload di grup teman-teman ya, kita saling mengingatkan. Tadi terima kasih sudah diingatkan modul 34 ya Mbak ya. Oke. Mungkin itu saja. Selamat beristirahat Mbak-mbak yang cantik. Saya ini ya, kita akhiri TTM kita pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.